Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Jumpa lagi di channel Eko Mandiri Auto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips pengecekan kendaraan sebelum bepergian jauh ya. Jadi ini bisa Anda lakukan sendiri dan saya rasa wajib dilakukan. Mengingat banyak sekali konsumen-konsumen di luar sana, teman-teman di luar sana itu yang mengalami turun mesin. Mobilnya harus turun mesin yang diakibatkan oleh mungkin kehabisan oli, overheat, ataupun hal-hal yang lainnya ya. Nah, pada video ini saya akan memberikan beberapa tips untuk menghindari hal tersebut. Bagaimanakah tipsnya dan apa saja yang harus dilakukan? Simak terus video dari kami. Untuk pemeriksaan yang pertama adalah kondisi level air radiator ya. Jadi bisa kita lihat bahwasanya untuk yang radiator model seperti ini cukup kita lihat pada bagian reservoirnya. Ya, untuk air cadangan itu berada di upper level ataupun full level ya, di sini ya. Kalau untuk Avanza di sebelah kiri, ini untuk Innova kebetulan di sini untuk Innova diesel. Kemudian kalau di mobil yang radiatornya tutupnya berada di upper tank tuh kita lihat pada saat masih dingin apakah airnya berkurang atau tidak. Nah, kalau berkurang itu nanti juga harus diberikan perhatian khusus. Mungkin ada suatu hal yang menyebabkan radiator ini tidak mampu menghisap air yang berada di cadangan. Itu untuk pemeriksaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah pemeriksaan level oli mesin. Nah, biasanya pada saat dingin seperti ini semua oli mesin berada di dalam bak kalter ya. Sebagian besar begitu seperti itu ya. Nah, kemudian kita tarik, kita lihat pada dipsticknya untuk level oli mesinnya berada di sebelah mana ya. Kondisi normalnya berada di titik paling atas ataupun upper level ya. Apabila berada di bawahnya bisa kita tambah ataupun kita ganti oli mesinnya. Ini untuk pemeriksaan air radiator dan oli mesin. Kemudian selain itu juga wajib kita periksa kondisi kipas radiator. Di sini ada cloth fan ataupun ada yang nyebutnya viscofan ya. Ini kalau diputar gini masih berat. Untuk mobil yang menggunakan sistem seperti ini masih aman ya. Nanti bisa kita cek dengan menghidupkan mesin, kemudian setelah hidup beberapa saat kita matikan mesinnya. Apabila ini masih berputar pada saat mesin sudah mati, itu perlu dilakukan penggantian cloth fan ataupun viscofan ini ya. Bisa juga menambah oli yang ada di dalamnya. Tuh, kemudian kondisi V-belt. Kondisi V-belt di sini juga sangat penting. Sangat penting, perlu diberikan perhatian khusus. Apabila kondisi V-belt sudah retak-retak, itu sebaiknya dilakukan penggantian. Ya. Nah, untuk kembali lagi untuk masalah kipas radiator, pada beberapa jenis kendaraan ada yang menggunakan electric fan ataupun electric motor fan ya. Untuk memeriksanya itu apabila mobil yang menggunakan AC, dilengkapi AC, itu bisa kita coba, kita hidupkan mesin, kemudian kita nyalakan AC-nya. Apabila motor extra fan ini berfungsi atau berputar, itu menunjukkan bahwasanya kondisi motor fan normal ya. Itu kondisinya normal. Kemudian bisa juga kita lakukan pengecekan dengan seperti ini. Ini kita goyang-goyangkan blade fan-nya ini. Kalau dia kocak, sebaiknya motor fan segera diganti ya. Itu untuk pemeriksaan air radiator, oli mesin, kemudian kipas pendingin radiator. Tuh, itu beberapa poin diantaranya. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya, kita masuk ke dalam kabin ya. Pemeriksaan selanjutnya di sini kita lihat, kita cermati berbagai macam indikator pada panel speedometer.
Di sini ada indikator oli, indikator aki, indikator cek engine, kemudian indikator temperatur mesin. Ya, itu adalah beberapa poin yang perlu kita cermati. Pada saat mesin hidup, indikator oli ini harus mati ataupun padam ya. Kemudian indikator aki juga seperti itu. Indikator cek engine juga demikian ya. Pada saat mesin hidup, ketiga indikator ini harus kondisi mati. Apabila dalam kondisi mesin hidup ada indikator yang menyala, misalkan oli, itu sebaiknya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ya, itu menunjukkan bahwasanya sirkulasi oli ataupun tekanan oli itu kurang bagus ya. Ataupun tekanan oli rendah, bisa juga kondisi olinya habis. Kemudian untuk indikator aki, ini apabila menyala pada saat mesin hidup atau jalan, itu menunjukkan bahwasanya adanya malfungsi pada charging system. Apabila dilanjutkan terus-menerus, tentunya akan berakibat pada tekornya aki, kemudian nanti bisa berakibat pada listrikannya tidak normal, bisa juga mengakibatkan mesinnya mogok. Karena untuk mobil diesel common rail ataupun EV itu banyak menggunakan tegangan dari aki ya. Kemudian untuk indikator cek engine, ini apabila pada saat mesin hidup tetap menyala, itu menunjukkan bahwasanya ada malfungsi pada sistem injeksi ataupun common railnya. Jadi harus dilakukan penyekenan. Ada beberapa trouble yang memang tidak terlalu berdampak signifikan dan masih bisa untuk dikendarai ya, kendaraannya itu. Jadi harus di-scan. Kemudian kita coba hidupkan mesinnya. Nah, jadi seperti ini. Indikator oli, indikator aki, indikator cek engine, dia dalam keadaan mati pada saat mesin hidup. Kemudian untuk indikator temperatur mesin, ini maksimalnya di tengah-tengah ya. Jadi apabila melebihi garis tengah, itu menunjukkan bahwasanya suhu mesin ini terlalu panas ataupun sering disebut dengan overheat ya. Apabila indikator temperatur tersebut melebihi garis tengah, itu sangat disarankan untuk melakukan pengecekan sistem pendingin. Untuk kondisi cloud fan ataupun visco fan radiator yang saya maksud tadi itu seperti ini ya. Ini akan saya hidupkan mesinnya, kemudian nanti akan saya matikan. Ini kita hidupkan. Nah, itu kan kipas radiatornya berputar, kemudian kita matikan mesinnya. Oke, tadi bisa kita lihat bahwasanya fan blade-nya itu langsung berhenti ya pada saat mesin mati. Jadi itu menunjukkan bahwasanya cloud fan ataupun visco fan-nya masih dalam kondisi yang baik. Oke, demikian beberapa tips dari kami untuk mencegah turun mesin pada saat perjalanan jauh. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.